Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang analisis formulasi kebijakan publik. Pertama-tama, apa sih analisis formulasi kebijakan publik itu? Analisis formulasi kebijakan publik adalah bagian penting dalam siklus kebijakan. Proses ini menentukan bagaimana kebijakan dirancang dan diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses ini melibatkan analisis teknis, pemahaman sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya, bagaimana data ekonomi dapat digunakan untuk menentukan subsidi atau intensif yang sesuai. Tujuan utama dari formulasi kebijakan adalah menciptakan kebijakan yang berbasis bukti, inklusif, dan responsif terhadap tantangan yang ada seperti perubahan iklim atau digitalisasi. Referensi dari Zitcom et al. 2021, Ansering et al. 2022. Aktor dan instrumen kebijakan. Aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan meliputi pemerintah sebagai pembuat keputusan utama, kelompok kepentingan serikat pekerja atau LSM, serta masyarakat umum yang terdampak langsung oleh kebijakan. Instrumen kebijakan adalah alat untuk mencapai tujuan kebijakan. Contohnya adalah regulasi yang memberikan aturan tegas, insentif ekonomi seperti subsidi, dan program sosial yang mendukung kelompok yang rentan. Kolaborasi antar aktor menjadi kunci keberhasilan pemerintah. Perlu bekerja sama dengan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk menghasilkan kebijakan yang relevan dan dapat diterima. Referensi dari Cavano dan Howlett 2020, Botel 2021. Partisipasi publik dan evaluasi. Partisipasi publik adalah langkah penting dalam formulasi kebijakan. Keterlibatan masyarakat baik melalui konsultasi, survei, maupun diskusi publik membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif. Misalnya, dalam kebijakan pembangunan, masukan dari masyarakat lokal dapat membantu memastikan bahwa proyek tersebut sesuai kebutuhan mereka. Evaluasi kebijakan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, memungkinkan pembuat kebijakan memahami efektivitas kebijakan. Data kuantitatif memberikan angka pasti, sementara data kualitatif memberikan wawasan mendalam dari pengalaman masyarakat. Bisa dilihat dari gambar. Seri 1 dapat menunjukkan partisipasi publik dalam bentuk keterlibatan pasif yang cenderung berkurang di beberapa item akhir. Seri 2 mewakili interaksi aktif masyarakat yang fluktuatif tetapi memiliki peningkatan akhir yang signifikan. Seri 3 mungkin menggambarkan peningkatan partisipasi masyarakat melalui media atau teknologi digital yang konsisten. Diagram ini mendukung poin-poin di sampingnya yang menyoroti pentingnya keterlibatan publik dalam mengambil keputusan kebijakan publik. Proses partisipasi dapat mencakup dialog, konsultasi, dan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat. Referensi dari Laihornen et al. 2024 dan Weng et al. 2021. Transformasi digital dan etika kebijakan. Transformasi digital memungkinkan birokrasi menjadi lebih efisien. Misalnya, layanan publik yang dulunya lambat kini dapat dipercepat dengan sistem online. Namun, ada tantangan seperti kesenjangan digital dan keamanan data. Kebijakan yang berbasis teknologi harus memastikan akses yang adil bagi semua kelompok masyarakat. Dari sisi etika, formulasi kebijakan harus mempertimbangkan keadilan distributif, artinya manfaat kebijakan harus didistribusikan secara adil pada semua lapisan masyarakat tanpa didiskriminasi. Referensi Scupola dan Marjal 2022, MCSY 2023. Kesimpulannya, formulasi kebijakan publik yang baik harus berbasis bukti, responsif terhadap tantangan, dan melibatkan semua aktor secara aktif. Kolaborasi lintas sektor menjadi penting untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, pandemi, dan transformasi digital. Dengan mengintegrasikan
teknologi dan prinsip-prinsip etika formulasi kebijakan dapat meningkatkan solusi yang berkelanjutan untuk generasi yang mendatang. Referensi Kendall 2021, MSIS White 2023. Sekian penjelasan atau pemaparan materi presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.